Kemudian Pak Iwan Suryawan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak M.Ki Iswara yang bajunya mirip dengan Pak Buki. Saya nggak tahu janjiannya apa. Kemudian Pak Ono Surono yang menjadi bagian dari yang hitam, dari yang putih yang saya pakai. Jadi hitam putih Pak Ono udah pas, itu pasangan. Kemudian Pak Acep Jamaludin, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Asintel Kodam 3 Siliwangi, Karo Rena Polda Jabar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pimpinan instansi vertikal, para tokoh masyarakat, tokoh ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat hadir pada malam hari ini lengkap. Pak Buki Wibawa, Ketua DPRD, sampai sekarang menurut saya wibawanya belum masuk sampai terpilih menjadi Ketua Asprop PSSI. Kemudian Pak Iwan Suryawan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak M.Ki Iswara yang bajunya mirip dengan Pak Buki. Saya nggak tahu janjiannya apa. Kemudian Pak Ono Surono yang menjadi bagian dari yang hitam, dari yang putih yang saya pakai. Jadi hitam putih Pak Ono udah pas, itu pasangan. Kemudian Pak Acep Jamaludin, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Asintel Kodam 3 Siliwangi, Karo Rena Polda Jabar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pimpinan instansi vertikal, para tokoh masyarakat, tokoh ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan hadirin yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada malam hari ini kita menyelesaikan dua agenda besar. Yang pertama adalah pengesahan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Yang kedua, kita menyampaikan nota pengantar tentang rancangan peraturan daerah, perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, Raperda tentang penggunaan sumber daya air dan air permukaan. Sebenarnya kedua Raperda ini sangat memiliki kaitan erat dengan RAPBD yang barusan kita sahkan. Perlu dijelaskan bahwa angka yang muncul, saya orangnya lebih baik berterus terang. Angka yang muncul sebesar 30,1 triliun itu sebenarnya itu angka nekat. Kenapa angka nekat? Karena pendapatannya itu jauh di atas rata-rata target yang biasa. Strategi ini saya buat, kalau kita membuat target pendapatan yang sudah menjadi kebiasaan bidang pendapatan, maka nanti bidang pendapatan akan menyatakan target pendapatannya tercapai 100%. Kemudian besok perubahan lagi, karena tercapai 100% maka harus ada perubahan anggaran. Sehingga ini menjadi prestasi luar biasa. Kenapa itu menjadi prestasi luar biasa? Karena diberikan target yang biasa. Tetapi ketika saya memberikan target yang luar biasa, maka kalau nanti prestasinya tercapai itu di atas luar biasa. Kalau tidak tercapai ya biasa. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang menurut saya nanti akan menjadi concern kita secara bersama. Tadi saya menemukan titik-titiknya. Yang pertama, kalau ingin target pendapatan tercapai, maka kita harus secara bersama-sama melakukan negosiasi dan lobby terhadap dana transfer pemerintah pusat terhadap daerah.
Kita ini berbagai macam lini partai. Kita ini berbagai macam lini fraksi yang semuanya memiliki akses yang cukup terhadap pemerintah pusat, terhadap para pengambil keputusan, sehingga kita harus menyatakan bahwa Jawa Barat ini pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan pendidikannya, peningkatan kualitas kesehatannya, penyelesaian penyakit menularnya yang itu menjadi problem nasional, itu akan menjadi penentu terhadap keberhasilan nasional. Kenapa? Karena jumlah penduduknya sangat tinggi dan sangat mempengaruhi angka keberhasilan pembangunan nasional. Tentunya ini harus menjadi bahan perhatian dan bahan pertimbangan sehingga kita harus mendapat stimulus-stimulus khusus untuk mencapai berbagai keberhasilan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan negosiasi tentang dana PEN. Potongannya 600 miliar dalam setiap tahun, kita harus melakukan negosiasi. Negosiasi itu bisa dilakukan dengan juga adanya dana bagi hasil yang belum dibayarkan diantaranya, atau dana-dana lainnya. Dan ini sangat penting, angka 600 sangat mempengaruhi postur anggaran kita. Kemudian yang ketiga adalah aset. Kita tahu bahwa aset pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat luar biasa. Di mana-mana tersebar, di pusat kota Bandung tersebar dan nilainya strategik. Tetapi sampai hari ini asetnya terkelola oleh BUMD, tidak memiliki implikasi terhadap pendapatan daerah, cenderung menjadi usaha sampingan mereka yang mengelola BUMD, tidak bersifat terbuka, cenderung membangun anak-anak perusahaan baru. Sehingga dalam melakukan penyenataan ini ada dua kerangka kerja yang nanti sampaikan. Pertama adalah penggabungan BUMD agar menjadi postur yang ideal, dan kita sudah ada pansusnya. Saya minta dalam waktu tidak terlalu lama kita bertemu untuk segera melakukan perubahan. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi badan pengelolaan aset daerah. Dan saya akan langsung memimpin melakukan negosiasi ulang terhadap berbagai lembaga bisnis yang menggunakan aset-aset Pemprov Jabar. Saya memberikan contoh saja, itu hotel besar di depan gedung sate, itu hanya 2 miliar dalam setahun. Saya ingin melakukan negosiasi ulang. Untuk apa? Masa setahun 2 miliar. Nah ini kalau dan hotel kita banyak tersebar, aset-aset kita banyak tersebar. Kalau ini saya memimpin langsung negosiasi dan akan menawarkan aset-aset itu untuk dikerjasamakan. Dan kerjasamanya langsung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak lagi dengan BUMD. Jadi rencananya seluruh aset-aset itu ingin ditarik kembali menjadi aset BUMD. Karena menurut saya fakta di lapangannya tidak seperti itu. Ini menurut saya angka ini akan mencapai angka yang optimis untuk menutup kekurangan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya adalah belanja-belanja pembangunan yang berskala besar, kami akan menempuh jalan multi-years 2 tahun. Apa saja yang belanja pembangunannya angkanya besar, yaitu menyelesaikan problem infrastruktur yang terjadi di Jabar. Jadi nanti saya jelaskan ini, jangan sampai ada terjadi ketimpangan.